Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2191. Harvey terkekeh, tidak peduli untuk memberikan jawaban langsung. Hukum sangat penting bagiku. Tapi itu tidak ada artinya bagimu, bukan? Misalnya, bagaimana kau tidak tahu mengapa aku membawa pergi Miyamoto bersaudara? Meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu satu sama lain, kau bertingkah seperti kau telah mengenalku seumur hidupmu. Karena itu masalahnya, maka kau harus menyadari alasanku melakukan ini. Jika kau masih mengatakan kau tidak tahu, maka kau menganggap semua orang bodoh. Nada suara Harvey tenang, tapi kata-katanya memperburuk ekspresi Alice, yang menjadi jauh lebih jelek dari sebelumnya. Berhenti memberiku omong kosongmu, Harvey York. Jika kau merasa dirugikan atau tidak puas, maka hubungi polisi. Ajukan keluhan ke kedutaan Island Nation. Kau tidak berhak memamerkan kekuatanmu di properti keluarga Thompson. Tindakanmu saat ini melanggar properti suci warga. Sebagai penanggung jawab Hotel Potole, aku berhak melakukan penangkapan dan melaporkanmu. Harvey bertepuk tangan, pura-pura terlihat takjub. Cemerlang. Menakjubkan. Sepertinya keluarga Thompson Walsing berpikir mereka kebal hukum. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana kau berani berbicara seperti ini kepadaku? Kau pikir aku perlu keberanian untuk berbicara kepadamu seperti ini? Wajah menggeram Alice sedingin es. Aku adalah pensiunan anggota Dragon Palace. Aku juga milik keluarga Thompson. Dengan posisi apapun, aku bisa menghancurkanmu sesukaku. Harvey menatapnya dengan ekspresi sangat terkejut. Apakah begitu? Kau benar-benar kuat. Tidak heran kau berani pamer di tempat seperti Mordu. Orang-orang mungkin salah mengira kau sebagai orang pertama Mordu jika mereka tidak tahu apa-apa. Sayang sekali Dragon Palace selalu tidak memiliki otoritas di sini. Paling-paling, keluarga Thompson hanyalah orang luar. Jika dari sinilah apa yang disebut keberanianmu berasal, aku sarankan kau pergi. Alice berjalan maju, meraih wajah Harvey dengan agresif, dan kemudian mendekat ke telinganya. Jangan bicara tentang hal-hal tak berarti seperti itu, Harvey. Desisnya. Awalnya, aku ingin menawarkanmu kepada tuan muda tertua. Tapi karena kau sendiri yang menerobos masuk ke sini, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi padamu selanjutnya. Dia mundur ke posisi semula. Harvey York telah melanggar hukum dan merugikan kepentingan Potole Hotel. Alice berteriak dengan marah. Pergi. Tangkap dia dan kirim dia ke kantor polisi pusat Mordu. Dia memelototi Harvey, menunjukkan kekuatan penuh otoritasnya. Benar, Dragon Palace tidak memiliki otoritas di sini. Tapi mereka tetap harus menjaga keselamatan orang dan propertiku. Sebagai pahlawan Dragon Palace, ini adalah hak istimewaku. Tentang aku, dan kau akan menghadapi konsekuensi yang tidak dapat kau bayangkan. Jatuhkan dia. Anggota Dragon Palace bergerak maju atas perintahnya, dengan senjata api di tangan. Mereka mematikan pengaman dan mengarahkan senjata api mereka ke Harvey. Mereka seperti robot tanpa emosi yang menjalankan tugasnya tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Para tamu menyaksikan dengan senang hati, terhibur. Menantu yang menumpang ini sudah selesai. Itu normal. Pria simpanan itu pantas untuk pamer seperti itu. Siapa yang pantas mendapatkannya jika bukan dia? Cheryl tersenyum mencemooh. Harvey tampak begitu garang sebelumnya, namun dia akhirnya dihancurkan oleh Alice. Semua orang mengawasi Harvey dengan cermat, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan berakhir. Harvey, sebaliknya, dengan santai mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tidak ada yang menghentikanku membawa Miyamoto bersaudara pergi. Bukan Cheryl, dan bukan kau juga, Alice. Bab 2192. Alice tersenyum mengejek pada Harvey. Kalau begitu, coba hentikan kami. Aku ingin melihat siapa di Mordu yang berani melawan kami Dragon Palace. Harvey terkekeh, geli. Betapa ganasnya.
Aku suka itu, tapi aku harap kau bisa tetap bersikap seperti itu setelah beberapa saat. Jika kau kehilangan keberanian dan akhirnya berlutut, seluruh keluargamu adalah sekelompok bajingan pengecut. Hah, masih mencoba untuk pamer. Alice meludah, matanya terbakar dengan jijik. Karena kau sangat luar biasa, aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon. Alice memberi isyarat kepada anggota Dragon Palace, mengisyaratkan mereka untuk berhenti sekarang. Aku ingin melihat siapa yang kau miliki sebagai cadanganmu, Harvey York. Harvey tersenyum, tidak terganggu oleh ejekannya. Baiklah kalau begitu. Kurasa aku harus berterima kasih pada keluargamu. Masih tersenyum, dia memutar nomor. Halo, Senior Horan. Aku khawatir aku harus menyerahkan kepadamu untuk membereskan kekacauan kali ini. Dalam sekejap, 6 sedan Tigres tiba dalam jarak 300 kaki dari Hotel Potole. Penjaga keluarga Thompson ingin menghentikan mobil-mobil itu. Ketika mereka melihat pelat nomornya, mata mereka berkedut ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan menamparkan wajah mereka sendiri dan berpura-pura pingsan di tanah, berpura-pura tidak melihat apapun. Beberapa pria bertampang garang berjas hitam keluar dari mobil. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian tradisional yang anggun mengikuti mereka saat mereka membawanya ke aula hotel. Anggota Dragon Palace ingin menghentikan pendatang baru ini, tetapi pupil mata mereka menyusut ketakutan setelah melihat lencana di dada orang-orang ini. Dragon Cell. Di antara landasan negara H, Dragon Palace bertanggung jawab atas hal-hal eksternal, sementara Dragon Cell fokus pada urusan internal. Sederhananya, Dragon Cell adalah penguasa sejati di dalam perbatasan negara H. Mereka adalah orang-orang dengan otoritas lebih tinggi. Pria yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Master Dragon Cell, Peyton Horan. Wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Ketika dia melihat selusin senjata api diarahkan ke kepala Harvey, bibirnya tenggelam ke dalam kerutan tidak setuju dan matanya menjadi dingin. Beraninya kau! Dia berteriak, marah. Siapa kalian? Beberapa yang disebut bangsawan dari kerumunan ingin membalasnya. Setelah melihat bahwa orang yang ingin mereka lawan adalah Peyton Horan yang terkenal, mereka semua mundur dengan panik dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Peyton bergerak maju, sama sekali mengabaikan kotoran ini. Sikapnya tenang dan terkumpul, dan dia membawa aura yang gigih. Begitu dia mengambil langkah maju, lusinan orang memberi jalan untuknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Alice dan Cheryl yang garang dan agresif langsung mengenalinya. Cheryl bergegas maju, senyum menjilat di wajahnya yang cantik. Tuan Horan, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Hotel kecil ini benar-benar disemarakkan oleh kehadiran Anda. Selamat malam, Penatua Horan. Kata Alice sambil memaksakan senyum. Dia tidak yakin apakah kemunculan Peyton adalah suatu kebetulan atau sebaliknya. Namun, kehadirannya di sini sudah cukup membuat matanya berkedut tidak nyaman. Peyton, bagaimanapun, sama sekali mengabaikan salam mereka dan memperlakukan mereka seperti udara. Tidak masalah jika mereka termasuk dalam 10 keluarga teratas. Sebaliknya, dia berjalan dengan mantap menuju Harvey. Tamparan. Seorang anggota Dragon Palace yang berdiri paling dekat dengannya segera dikirim terbang. Anggota Dragon Palace lainnya tampak panik. Mereka menggeser senjata mereka, hendak mengarahkan moncongnya ke Peyton. Berhenti. Jangan sembrono. Perintah Alice. Ekspresi wajahnya memburuk. Bab 2193. Seluruh kerumunan melihat pemandangan di depan mereka dengan mata berkedut. Kemunculan tiba-tiba Peyton berada di luar mimpi terliar mereka. Itu, dan dia telah menamparkan anggota Dragon Palace. Jelas, dia berdiri bersama Harvey. Beberapa wanita kaya dari kerumunan yang terlihat sangat puas sebelumnya merasa mulut mereka mengering. Mereka ingin berbicara, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Peyton kemudian menoleh ke Harvey dengan senyum hangat. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan York? Harvey membalas senyum Peyton. Aku baik-baik saja, tentu saja. Terima kasih sudah datang, Senior Horan.
Peyton kemudian melirik anggota Dragon Palace dan berkata dengan tenang. Dengan kemampuanmu, kotoran ini bahkan tidak bisa menahan kekuatanmu. Mengapa kamu memintaku untuk datang ke sini? Alice dan seluruh Dragon Palace tampak panik dan ngeri. Harvey tersenyum tenang. Karena kita berada di negara Ha dan seseorang ingin bermain sesuai hukum denganku, aku tentu akan menurutinya. Misalnya, jika aku tidak salah, Dragon Cell bertanggung jawab atas semua urusan di negara Ha bukan? Jika Dragon Palace keluar dari barisan, bagaimana mereka harus dihukum? Peyton mengangguk. Aku mengerti. Peyton melambaikan satu tangan, dan anak buahnya melangkah maju. Mereka segera mengarahkan senjata api mereka ke arah anggota Dragon Palace. Dia menyilangkan lengannya, wajahnya setenang permukaan danau yang tidak terganggu. Lebih baik jika kau tidak melawan. Menurut hukum, kau telah melakukan pelanggaran dengan membawa senjata api ke negara sebagai anggota Dragon Palace. Tentu saja, penegakan hukum yang tidak sah juga merupakan kejahatan. Tidak ada dari kalian yang akan keberatan jika aku mengirimmu kembali ke aula penegakan hukum Dragon Palace sekarang kan? Anggota Dragon Palace tampak mengerikan, wajah mereka berubah menjadi ekspresi jelek. Pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi dan menyerah melawan. Di depan Dragon Cell dan Peyton Horan sendiri, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan. Suasana hati Alice terus berfluktuasi, memburuk setiap detik. Penatua Horan. Saya tidak tahu hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan Harvey, tapi... Alice berteriak putus asa, menggertakkan giginya. Dia melukai seseorang dan mencoba menculik beberapa orang selama upacara pembukaan Hotel Potole. Orang-orang seperti dia harus dihukum oleh hukum. Jika Anda terus membelanya, maka saya tidak punya pilihan selain mengajukan keluhan ke Balai Penegak Hukum Dragon Cell. Sementara anggota Dragon Palace tidak akan berani melawan Peyton, bukan berarti mereka takut pada Dragon Cell. Selain itu, Alice milik keluarga Thompson. Jika dia menyerah, reputasi keluarga Thompson akan terseret ke dalam lumpur. Dia akan kehilangan semua kesempatannya untuk tetap berada di lingkaran sosial atas di masa depan. Tidak peduli biayanya, dia harus memastikan Harvey mati saat itu juga. Penatua Horan, Anda adalah orang tertampan yang pernah saya temui. Anda harus tahu bahwa Harvey melanggar hukum dan dia harus segera ditangkap. Cheryl menambahkan, mendukung klaim Alice. Pada saat berikutnya, sekitar 100 tamu semuanya berdiri dan menghina Harvey juga, seolah-olah mereka telah mendapatkan kembali keberanian mereka sebelumnya. Seperti Alice, mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat lagi menunjukkan wajah mereka di depan umum jika mereka membiarkan Harvey menghancurkan kredibilitas mereka. Alice mendesah lega. Penatua Horan, Anda adalah penguasa Dragon Cell. Bagaimana Anda bisa membengkokkan hukum hanya demi satu orang? Jika Anda ingin membawa saya dan Dragon Palace pergi hari ini, saya tidak keberatan. Tapi kita harus mengikuti prosedur yang benar. Kita harus memanggil kantor polisi pusat Mordu untuk datang ke sini dan memberikan keadilan kepada keluarga Thompson. Itu benar. Cherry berseru dengan dingin. Harvey adalah orang yang menyinggung keluarga Thompson. Hanya karena tidak ada hasil, bukan berarti dia harus bebas dari hukuman. Keluarga kami bukan sasaran empuk untuk intimidasi Anda. Tepat. Bocah ini bahkan memukul saya. Bahkan jika raja turun tangan, dia tetap harus bertanggung jawab. Negara Ha adalah negara yang sah. Tidak seorang pun boleh diizinkan untuk bertindak sesembrono ini. Kata-kata Alice dan Cheryl membuat marah kerumunan yang sombong itu. Sekarang, mereka membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Bab 2194. Meski masa semakin beringas, Peyton tetap tenang. Aku ingin setidaknya memberi hormat kepada semua orang sehingga tidak ada dari kalian yang mempermalukan diri sendiri. Tapi karena kalian sangat bersikeras pada hukum dan keadilan, biarlah. Aku akan memainkan permainanmu. 6 bulan lalu, Sakura Miyamoto dari Shindanwei dari Island Nation memerintahkan Onmyoji, Griffin Yang, untuk mengutuk aula leluhur keluargaku. Dia juga mencoba membunuh cucuku, Talia. Pedang terbaik Shindanwei,
Taro, serta Griffin, telah mengakui kejahatan mereka. Kami memiliki bukti dan kesaksian untuk membuktikan ini. Hal lain, Hector dari keluarga Thompson telah memerintahkan Sakura untuk membunuh Tuan Harvey York berkali-kali. Secara alami, semua ini telah terbukti benar. Dengan aturan Dragon Cell, kami tidak akan mengambil Hector sebelum kami mendapatkan bukti yang kuat. Sakura Miyamoto, sebaliknya, harus ikut dengan kami. Ini adalah keadilan yang kau ingin kami berikan kepadamu. Jadi, Nona Thompson, apakah kau baik-baik saja dengan keputusan kami? Kata-kata Peyton mengejutkan Alice dan Cheryl, yang wajahnya berubah menjadi ketakutan. Jika Sakura jatuh ke tangan Dragon Cell, keluarga Thompson harus membayar mahal begitu, dia mengaku. Keluarga Thompson telah menyebabkan begitu banyak masalah hanya untuk melindungi Sakura, tetapi pada akhirnya, mereka tetap terseret ke dalam kekacauan. Menghadapi kebenaran ini, Alice, yang dengan arogan menuntut keadilan sebelumnya, terpaksa tersenyum. Penatua Horan, sepertinya saya terlalu banyak bicara tadi. Maafkan saya. Saya seharusnya tidak membiarkan Dragon Palace ikut campur dalam masalah ini. Tolong, biarkan Tuan York mengambil Miyamoto bersaudara. Kami tidak akan menghentikan Anda lagi. Secara alami, Alice mengerti bahwa lebih baik Sakura jatuh ke tangan Harvey daripada tangan Peyton. Jika Harvey menangkapnya, Alice tahu bahwa Sakura akan dibunuh. Tapi jika Peyton merebut Sakura, keluarga Thompson akan musnah. Baiklah, Penatua Horan. Ini bukan masalah besar. Tidak perlu sejauh ini. Yang mengejutkan semua orang, Harvey melangkah di antara mereka dan melambaikan tangannya dengan santai. Karena Nona Thompson sekarang memahami kesalahannya dan menghentikan Dragon Palace dari campur tangan, kita bisa mengakhiri lelucon ini di sini. Aku akan membawa pergi Miyamoto bersaudara. Tidak perlu mengajukan keluhan apapun. Peyton menoleh ke Harvey dan tersenyum. Baik. Karena saudara York mengatakan demikian, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tapi jika kamu membutuhkanku, telepon saja. Aku akan berada di sini. Peyton menepuk bahu Harvey dengan ramah sebelum berbalik. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk menahan anggota Dragon Palace sebelum dia meninggalkan tempat itu. Peyton pergi begitu dia tiba. Setelah dia pergi, kerumunan itu sunyi senyap. Tidak ada yang mengerti mengapa Harvey menyuruh Peyton dan anak buahnya pergi ketika dia sudah berada di atas angin. Harvey berjalan maju dan menepuk wajah cantik Alice dengan ringan. Lihat. Inilah yang terjadi jika kau mencoba bermain sesuai hukum. Kata Harvey dengan tenang. Aku sudah memberitahumu bukan? Baik kau maupun Cheryl tidak bisa melawanku. Karena Hector tidak ada di sini malam ini, aku tidak tertarik bermain dengan keluarga Thompson. Kirim pesan ke Hector. Entah dia segera kembali ke Walsing, atau dia tinggal di sini dan mati. Cepat atau lambat, aku akan mengunjunginya sendiri. Kata-kata Harvey tenang di permukaan, tetapi dia mendapat dukungan besar dari Peyton. Mata Alice berkedut karena ancamannya, ketakutan merayapi dirinya. Bab 2195. Saat Alice memandang Harvey, amarah dan ketakutan memenuhi hatinya. Dia kemudian melihat tembakan Tyson dan Rachel yang terlihat geli padanya, dan amarahnya meledak. Harvey York. Alice menggertakkan giginya, geram. Kau hanya mengandalkan senior Horan setelah melakukan sedikit bantuan padanya. Jika kau hanya menggunakan kemampuanmu, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Harvey sudah pergi, tapi kata-kata Alice menarik perhatiannya. Dia berhenti di tengah jalan dan berbalik ke arahnya. Apakah kau memberi tahuku bahwa kau tidak puas dengan keputusan itu? Itu benar. Aku tidak puas. Alice mengatupkan giginya begitu keras, dia hampir mematahkan giginya. Jika kau tidak puas, aku akan menghancurkanmu sampai kau puas. Harvey dengan santai melempar ponselnya ke tanah dan menendangnya ke arah Alice. Aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon siapapun. Panggilan untuk isi hatimu. Jika kau berhasil membuatku takut dengan kartu trufmu, aku akan meninggalkan Sakura bersamamu. Lanjutkan. Panggil seseorang.
Kau sendiri yang memintanya. Alice dengan cepat memutar sebuah nomor, masih menggertakkan giginya karena marah. Segera setelah itu, suara keras terdengar dari sisi lain telepon. Ini Elias Patel. Siapa yang memanggil? Pangeran Patel. Ini aku, Alice. Alice segera berkata, membungkuk meski sedang berbicara di telepon. Aku dimanfaatkan di Hotel Potole. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Apakah mereka tidak tahu bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Thompson? Suara Elias dipenuhi dengan kebingungan. Berikan telepon itu kepada orang itu. Biarkan aku bicara dengannya. Katanya dengan tenang. Harvey menyilangkan tangannya. Tidak perlu. Aku kakakmu, Harvey. Kata Harvey. Seringai harapan Alice membeku dalam sekejap. Pria di seberang telepon itu tidak lain adalah Elias Patel, pangeran dari keluarga Patel dari Golden Sands. Statusnya dalam Mordu setara dengan 4 tuan muda Wolsing. Ini adalah pria yang bijaksana, namun kuat. Alice yakin Elias akan menekan Harvey karena Peyton sudah pergi. Namun, Harvey tahu siapa Elias. Kenyataannya, banyak orang tahu siapa Elias. Mengetahui identitasnya bukanlah masalah besar. Masalahnya adalah, Harvey menyebut dirinya sebagai kakak Elias. Elias menutup telepon begitu dia mendengar suara Harvey. Sikapnya berbicara sendiri. Dia tidak ingin menjadi bagian dari situasi tersebut, dan dia tidak berani terlibat. Karena Alice membawanya pada dirinya sendiri dengan rela mengadu domba dirinya dengan lawan yang lebih kuat darinya, dia harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Sinyal sibuk dari telepon terdengar jelas di telinganya. Wajahnya menjadi gelap, penuh dengan kecemasan dan keputusasaan. Harvey tersenyum. Apa? Masih belum puas? Apakah menurutmu itu kebetulan Peyton muncul di sini untuk membantuku? Bagaimana dengan Elias yang bahkan tidak berani muncul? Kita dapat melanjutkan jika kau mau. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Kita bisa terus bermain. Alice merasa takut dan marah pada saat yang bersamaan. Jangan terlalu sombong, Harvey. Masih ada satu orang yang lebih kuat yang pada awalnya tidak ingin aku telepon. Jika aku melakukannya, aku khawatir kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Hotel Potole didirikan karena orang pertama Mordu, Master Ling sendiri yang memberi kami izin. Di Mordu, Tuan Ling adalah hukumnya. Jika aku memanggilnya sekarang, bukan hanya kau, bahkan keluarga Jin di belakangmu akan runtuh dalam sekejap. Karena dia berasal dari salah satu dari 10 keluarga teratas, Alice yakin dia memiliki kekuatan dan pengaruh untuk menginjak-injak Harvey. Namun, dia tidak ingin menyebut legenda yang sebenarnya kecuali dia putus asa. Lagi pula, itu akan menjadi bantuan yang terlalu besar baginya untuk dilunasi. Ling. Harvey terkekeh pelan. Oh, aku sangat takut. Bagaimana kalau kita mengubahnya sedikit? Kali ini, aku akan menelepon untukmu. Bahkan tanpa memberi Alice kesempatan untuk menjawab, Harvey meraih telepon dan segera memutar nomor. Dia juga menyalakan speaker agar semua orang bisa mendengar percakapan telepon. Nada riang seorang pria kemudian terdengar dari sisi lain. Saudara York, mengapa kamu meneleponku selama ini? Aku masih mengadakan pertemuan di Wolsing. Jika kamu membutuhkan sesuatu dariku, minta Yona melakukannya di tempatku. Saudara York. Pada saat ini, ekspresi Alice terlihat paling buruk. Tidak banyak, Tuan Ling. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Seorang wanita bernama Alice Thompson berencana membuatmu menghancurkanku. Maukah kamu membantunya? Menghancurkanmu. Alice. Benjamin sedikit membeku mendengar ini, kaget. Saudara York, dia hanya seseorang dari keluarga Thompson. Siapa yang memberinya izin untuk mengatakan hal seperti itu? Selain itu, dia tahu konsekuensi menggunakan namaku untuk melawanmu. Oh, aku mengerti sekarang. Tidak akan berlebihan jika aku membuat orang bodoh seperti itu berlutut dan meminta maaf bukan? Harvey bertanya sambil terkekeh. Dia tidak harus berlutut, tetapi keluarga Thompson tidak akan mendapat kesempatan untuk bertahan hidup di Mordu di masa depan.
Dengan hanya satu kalimat sederhana dari Benyamin, nasib Alice sudah ditentukan. Harvey dengan tenang menutup teleponnya, lalu dengan bercanda menunjuk ke tempat kosong di depannya. Wajah Alice sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, teleponnya tiba-tiba berdering. Nama Thompson bisa dilihat di layar. Alice mengangkat telepon, tubuhnya gemetar tanpa henti. Bahkan sebelum 1 menit berlalu, dia menutup telepon. Dengan gigi terkatup, dia membanting lututnya ke tanah. Maaf, Tuan York. Aku bodoh. Harvey, bagaimanapun, bertanya dengan tenang. Apakah aku begitu sombong padamu? Alice menggigit bibirnya, menggigil ketakutan. Maaf, Tuan York. Kau akan menangkapku sendiri sebelum mengajukan laporan. Harvey terus berbicara, mengabaikan permintaan maafnya. Aku hanya bisa menekanmu karena bantuan yang aku lakukan pada Peyton. Negara H adalah tempat yang sah katamu. Aku melakukan apapun yang aku inginkan. Alice semakin gemetar mendengar kata-kata Harvey. Baru saja, salah satu petinggi dari keluarga Thompson meneleponnya. Mereka tidak peduli apa yang telah dilakukan Alice, tetapi mereka hanya memiliki satu permintaan, mohon maaf kepada Harvey. Jika tidak, keluarga Ling dan keluarga Horan akan menuntut pembenaran atas tindakannya. Jika Alice tidak bisa mendapatkan pengampunan Harvey, kerabat agunan seperti dia pasti sudah mati bahkan sebelum dia bisa berkedip. Tanpa sedikit pun keraguan, Alice menamparkan dirinya sendiri beberapa kali sebelum Harvey dapat berbicara. Kebanggaannya sebagai anggota dari 10 keluarga teratas, martabatnya sebagai pensiunan anggota Dragon Palace, kebenaran dan kesombongannya yang luar biasa, semuanya telah lenyap. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan, tetapi dia tahu bahwa dia harus berlutut. Jika Harvey tidak puas dan menelepon Peyton atau Benyamin, dia akan tamat. Bahkan Cheryl gemetar tak terkendali. Dia tidak menyangka Harvey sekuat ini bahkan tanpa Peyton. Alice ingin menghancurkannya sepenuhnya, tetapi hidupnya malah berubah menjadi neraka. Bab 2197. Alice, yang termasuk salah satu dari 10 keluarga teratas yang ingin dipeluk oleh banyak orang, sekarang berlutut di depan Harvey seperti anjing saat dia memohon pengampunannya. Bang! Harvey mengirim Alice berguling-guling di tanah dengan tendangan. Dia menepuk kedua tangannya dan kemudian berbalik ke kerumunan yang mengelilinginya. Tidak ada yang keberatan jika aku membawa pergi kedua Islander ini kan? Kerumunan itu mati diam. Tidak ada yang berani melompat keluar dan berdebat dengan Harvey lagi. Jika mereka membandingkan angka, Harvey memiliki lusinan orang yang berdiri di belakangnya. Jika mereka membandingkan keterampilan, Harvey cukup terampil sampai-sampai dia benar-benar melumpuhkan Master Fatal. Jika dibandingkan dengan kekuatan, Peyton muncul bersama anak buahnya begitu Harvey menelepon. Jika mereka membandingkan tingkat pengaruhnya, bahkan Alice Thompson terpaksa memohon belas kasihan. Aman untuk mengatakan bahwa Alice dan Cheryl benar-benar kalah di setiap level. Sakura dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk mengandalkan siapapun dari negara H untuk menyelamatkan dia dan saudara perempuannya. Di Marina Huangpu, panggangan barbecue dipasang di depan Harvey. Sebuah kebab berputar di atasnya, mengeluarkan aroma gurih saat dimasak. Harvey meraih kebab dan menggigitnya dalam jumlah besar dan lezat. Apakah kau mau, Nona Miyamoto? Ini adalah kelezatan di negara H. Dibandingkan dengan jamur bakar pelitmu dari Island Nation, ini jauh lebih baik. Aku sedang tidak ingin makan. Setelah menyadari bahwa Harvey tidak akan segera membunuhnya dan saudara perempuannya, Sakura menenangkan diri. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Sebutkan hargamu, Harvey. Serunya. Mari kita pergi. Jangan bunuh kami. Sebutkan harga berapapun yang kau inginkan. Harvey tersenyum, asyik makan kebabnya. Apakah kau tidak terlalu percaya diri, Nona Miyamoto? Apakah kau lupa bahwa kau adalah tawananku? Apa hakmu untuk berbicara denganku seolah kita setara? Benteng Sindan Wei di Mordu hancur. Hector dipaksa kembali ke Wolsing. Tidak ada seorang pun di Mordu yang dapat membantumu sekarang.
Kau bukan apa-apa. Dalam keadaan seperti ini, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Satu-satunya alasan aku membuatmu tetap hidup untuk saat ini adalah karena di luar masih cerah. Ketika langit menjadi gelap, aku akan membuatmu dan adikmu sebagai pakan ikan setelah aku selesai makan. Harvey berbicara dengan nada tenang, tetapi kata-katanya membuat mata Sakura berkedut ngeri. Sakura telah bekerja dengan susah payah untuk Shindanwei dan Miyamoto Corporation di negara H selama bertahun-tahun dan membayar mahal untuk sampai ke tempatnya sekarang. Tapi kemudian Harvey bajingan ini tiba-tiba muncul dan benar-benar menghancurkan semua kerja kerasnya dalam sekejap. Sakura sangat ingin mencekik Harvey sampai mati sekarang. Namun, dia tahu betul bahwa dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Harvey, sebaliknya, dapat dengan mudah mematahkan lehernya jika dia mau. Lagi pula, tawanan tidak memiliki harga diri. Sakura ingin kembali ke Island Nation hidup-hidup, berapapun biayanya. Selama dia bisa keluar hidup-hidup, dia akan dianggap sebagai pahlawan oleh rakyatnya. Tanpa berpikir dua kali, Sakura membuat roknya berkibar dan memamerkan kakinya yang panjang dan ramping. Dia memberi Harvey senyum malu-malu dan menggoda. Tuan York, ucapkan saja, dan kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan. Aku akan menerima kondisi apapun yang kamu berikan kepadaku. Manfaat yang kamu dapatkan pasti akan lebih besar daripada hidupku, bukan begitu? Maaf, tapi kau tidak bisa dipercaya. Jawab Harvey dengan tenang. Orang-orang sepertimu adalah ancaman bagiku jika dibiarkan hidup. Sebentar lagi, aku akan membunuhmu. Jika tidak, lalu bagaimana aku bisa menebus semua yang telah kau lakukan hari ini, Nona Miyamoto? Bab 2198. Ekspresi menggoda di wajah Sakura menghilang seketika. Tuan York. Tidak, kepala instruktur York. Katanya pelan. Ini bukan medan perang, juga bukan situasi hidup atau mati. Meskipun demikian, sebagai orang dewasa, bukankah kita harus sedikit lebih dewasa? Bagi kami hanya melihat kepentingan daripada musuh. Apakah aku salah? Kematianku juga tidak akan menguntungkanmu kan? Harvey terus mengunyah kebabnya sambil meneguk bir. Senyum di wajahnya tak pernah luntur selama ini. Sebaliknya, itu benar. Misalnya, kau tahu identitasku yang sebenarnya. Salah satu alasan terpenting mengapa kau belum mengungkap identitasku adalah karena kau ingin menjual rahasiaku ini kepada Kaisar Island Nation, semuanya agar kau bisa mendapatkan promosi. Jika Island Nation mengerahkan pasukan melawan negara H, kita akan dipaksa untuk tetap pasif karena identitasku telah terungkap. Apakah aku salah? Ekspresi Sakura berubah panik. Dia menggertakkan giginya, marah. Tuan York. Aku bersumpah demi Kaisar bahwa aku tidak akan pernah mengungkapkan identitasmu kepada siapapun. Jika aku melakukannya, Kaisar kita akan tersambar petir. Harvey terus tersenyum. Aku tidak percaya pada sumpah. Jika umpatan berhasil sejak awal, dunia tidak akan membutuhkan polisi sekarang bukan? Selain itu, kalian para Islander selalu bertentangan dengan diri kalian sendiri. Tidak mungkin aku bisa mempercayaimu. Apa yang harus aku lakukan jika kau menjualku begitu aku melepaskanmu? Tatapan Sakura berubah panik. CEO York, aku punya villa dan banyak mobil mewah. Aku punya bisnis di Amerika juga. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Ini uang tunai 4,7 miliar dolar. Ambil mereka. Bahkan jika kamu tidak memberikan semua ini kepadaku, kamu tidak akan bisa menyimpannya. Harvey mengeluarkan kartu hitamnya dan mengayunkannya dengan main-main. Tak satu pun dari mereka berarti apa-apa bagiku. Oh, benar. Aku kira ada sesuatu yang bisa kau berikan kepadaku. Mungkin aku akan membiarkanmu pergi jika kau memberitahuku semua rencana Island Nation. Mendengar kata-kata ini, wajah Sakura menjadi dingin. Kau kuat, Harvey, aku akui. Tapi jika kau terus bertingkah begitu keras kepala dan tidak tahu berterima kasih, hidupmu akan menjadi neraka yang hidup. Kau bisa membunuhku dan saudara perempuanku, tetapi bisakah kau menanggung konsekuensinya? Karena kau sudah mati menentang Shindanwei,
kau harus tahu latar belakang seperti apa yang aku miliki. Setelah mengemis tidak berhasil, Sakura mulai mengancam Harvey. Harvey meletakkan kebabnya, minatnya terusik. Mengapa kau tidak menjelaskan kepadaku tentang konsekuensi membunuhmu? Lihat apakah kau bisa membuatku takut melakukannya. Jika kau bisa, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Sakura menggertakkan giginya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengeluarkan kartu trufnya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bukan hanya aku wanita terhormat dari Miyamoto Corporation, tapi aku juga murid terakhir Shindan Wei. Aku tahu itu. Lalu, Harvey mengangkat bahu, tidak terkesan. Jika kau membunuhku, senseiku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketahuilah ini. Jika senseiku muncul di perang sebelumnya, kau pasti sudah lama mati. Sakura mengeluarkan ponselnya dan buru-buru memutar nomor. Ini semua terdengar sangat familiar. Griffin mungkin juga memberitahuku hal yang sama, kata Harvey main-main. Jika kalian semua yang disebut tokoh besar dari Island Nation dapat membunuhku, lalu mengapa aku tidak melihat satu pun dari mereka di sini? Apakah mereka begitu tertutup dari dunia? Bab 2199. Beraninya kau. Orang-orang sepertimu tidak boleh menghina senseiku. Dia tidak muncul karena dia ingin meningkatkan seni bela dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia bertarung, sebagai penguasa Shindan Wei, dia bisa memotongmu menjadi dua dengan satu tebasan. Sakura tertawa sinting sambil menunjuk Harvey dengan agresif. Tak satu pun dari tingkah lakunya menunjukkan bahwa dia adalah seorang tahanan. Dia telah melupakan tempatnya. Tamparan. Harvey menamparkan wajah Sakura, tidak repot-repot mengatakan apapun sebagai jawaban. Sakura menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar menjauh dari benturan. Dia mendarat di geladak dengan ledakan keras, darah mengalir keluar dari mulutnya. Apakah kau akan menentangku, Harvey? Apakah kau tidak takut senseiku mengejarmu? Sakura mendidih karena amarah. Apakah kau tidak menyadari bahwa kau sama sekali bukan tandingannya? Tamparan. Harvey mengayunkan telapak tangannya ke wajah Sakura sekali lagi. Sakura Miyamoto, apakah semua Islander sama bodohnya denganmu? Harvey bertanya dengan tenang. Kau akan mati. Namun bukan saja kau tidak memberiku informasi yang berguna untuk menyelamatkan kulitmu, tetapi kau juga berani memprovokasiku. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Kau bukan siapa-siapa. Kau bukan apa-apa. Apakah kau percaya padaku ketika aku berkata aku menunggu langit menjadi gelap sebelum aku membunuhmu? Aku hanya menjagamu agar kita bisa mendapatkan ikan besar. Harvey berwajah poker, tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tidak peduli dan tidak berniat bersikap lunak terhadap wanita seperti Sakura. Bahkan sebelum dia bisa berdiri tegak, Harvey mengirimnya terbang dengan tendangan kasar dan membuatnya berbaring di geladak seperti anjing mati. Sakura sangat marah, dia hampir mematahkan giginya karena menggertakkan giginya begitu keras. Kau hanya sesombong ini karena kau tidak tahu siapa senseiku, Harvey. Dia adalah Akio Yashiro. Akio Yashiro yang legendaris. Apakah kau takut sekarang? Namun, Harvey tetap tanpa emosi bahkan setelah mendengar namanya. Dia tidak merasakan apa-apa. Apakah itu Kaisar Island Nation atau Akio Yashiro? Mereka bukan siapa-siapa yang tidak layak mendapat perhatiannya. Rahel yang berdiri di belakang Harvey menunjukkan ekspresi ngeri saat mendengar nama ini. Setelah menderita kerugian kecil melawan Shindan Wei, cabang Longmen Mordu menyelidiki asosiasi tersebut. Ada desas-desus bahwa ilmu pedang Akio Yashiro adalah liga di atas yang lain. Langkah pembunuhnya, Zephyr Slash, benar-benar tak terkalahkan. Taro, yang mengaku sebagai murid di bawah sayap Akio, bisa mempelajari jurus tersebut hanya dengan menonton. Akio dikatakan mencari seni bela diri tingkat tertinggi 30 tahun yang lalu. Jika dia masih hidup, keahliannya setidaknya akan membuatnya setara dengan dewa perang. Dengan ahli yang mendukung Sakura, tidak mengherankan jika dia berani bertindak sesuka hatinya di Mordu. Rahel mungkin sangat ketakutan, tetapi Harvey sama sekali tidak terpengaruh. Takut.
Aku khawatir kata itu tidak ada dalam kamusku. Bahkan jika itu terjadi, satu-satunya hal yang aku takutkan adalah kalian Islander mungkin akan berhenti datang ke sini. Dengarkan aku. Alasan aku membuatmu tetap bernapas adalah agar aku bisa menangkap ikan yang lebih besar, yaitu, senseimu. Saat dia muncul, aku akan membunuhnya dan Xindan Wei bersamanya. Aku bahkan tidak perlu pergi ke Island Nation. Itulah yang kau sebut untung. Dua burung dengan satu batu. Harvey menjentikkan jarinya. Dua murid Longman muncul dan mengikatkan batu besar di sekitar Sakura. Sakura gemetar tanpa henti, rasa takut menusuk di setiap bagian tubuhnya. Telepon yang dia panggil mendarat di geladak, secara kebetulan menekan tombol speaker. Suara serak terdengar dari sisi lain telepon. Bab 2200. Biarkan aku memperingatkanmu. Dengarkan baik-baik. Aku adalah penguasa Xindan Wei dan salah satu dari 6 pedang suci Island Nation, Akio Yashiro. Sakura adalah murid terakhirku. Jika kau berani menyakitinya, aku akan membantai seluruh keluargamu. Aku tidak peduli siapa dirimu atau identitas apa yang kau miliki. Aku memerintahkanmu untuk melepaskannya tanpa membuat keributan. Setelah itu, kau harus minta maaf. Jika kau menolak, aku akan muncul dan memusnahkanmu dan seluruh keluargamu dengan tangan kosong. Nada suara Akio tampak lurus dan tegas. Dia berpikir bahwa jika dia memamerkan gelarnya, dia akan dapat menakuti Harvey untuk mematuhinya. Dia yakin itu akan berhasil lagi. Tapi Harvey hanya terkekeh menanggapinya. Baik-baik saja maka. Aku akan menunggumu di Mordu. Harvey menjentikkan jarinya sekali lagi. Murid-murid Longman segera memasukkan Sakura ke dalam karung kotor. Sensei, kamu harus hati-hati. Identitas aslinya adalah gluk, gluk, gluk. Sakura tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Murid Longman mengencangkan karung dan melemparkannya ke air di bawah. Dia dengan cepat tenggelam di bawah ombak, tidak berdaya untuk melakukan hal lain. Pada saat itu, penyesalan melanda Sakura. Jika dia bisa memulai kembali, dia tidak akan pernah memprovokasi Harvey sejak awal. Baru sekarang dia tahu, melakukan hal seperti itu adalah keinginan mati. Beraninya kau. Akio berteriak di sisi lain telepon, benar-benar marah. Kau keparat. Kau telah melewati batas sekarang. Tunggu saja. Aku akan pergi ke Mordu dan mengambil nyawamu sendiri dalam waktu sebulan. Sebagai balasan, Harvey menyuruh salah satu bawahannya menekan tombol video call di telepon agar Akio bisa melihat Sakura tenggelam dengan matanya. Retakan. Terdengar suara keras dari telepon yang hancur berkeping-keping saat layar menjadi hitam. Harvey tersenyum, geli, dan dengan santai melemparkan telepon ke sungai. Pedang suci kita di sini sedikit bersemangat. Saat Harvey berurusan dengan Sakura, Alice melampiaskan amarahnya di dalam kamar presidensial Hotel Potole. Dalam kemarahannya, dia menghancurkan satu set teh porselen senilai $15.000 dan televisi HD 8K seharga $150.000. Menjadi anggota keluarga Thompson, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia juga telah gagal dalam misi terpenting Hector untuknya, yaitu melindungi Sakura. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia bertemu dengannya lagi. Cheryl terkurung di dalam kamarnya, dipenuhi rasa takut dan amarah. Penghinaan Alice telah membuatnya menderita kerugian yang sangat besar. Master Fatal, pengawalnya, lumpuh. Bagi Cheryl, ini tidak bisa diterima. Setelah beberapa saat, kemarahan di hati Alice mereda. Dia menghela napas panjang. Dia merosot ke sofa kulit Italia, kehabisan tenaga. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan jejak kemarahan. Apa yang harus kita lakukan, Cheryl? Bagaimana sekarang? Apakah kita harus berlari kembali ke Walsing dengan ekor di antara kedua kaki kita? Bagaimana kita bisa terus berada di lingkaran sosial jika kita pergi begitu saja? Aku khawatir kita akan berubah menjadi orang buangan mulai sekarang. Kita bahkan mungkin berubah menjadi mainan. Menyadari fakta ini, Alice mulai gemetar ketakutan.
Lingkaran sosial tempat dia berada, pada kenyataannya, sangat brutal. Hanya ada dua nasib bagi orang yang dianggap najis. Mereka mati, atau berubah menjadi mainan. Apapun hasilnya, keduanya akan berujung pada akhir yang mengerikan.